Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang anak di Malang, Jawa Timur tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Pelaku diduga membunuh karena depresi. Warga digemparkan dengan tewasnya Suradi 65 tahun di rumahnya di Desa Jambangan, Malang, Jawa Timur. Ironis, korban tewas dibunuh oleh Hudi Cahyono, 37 tahun, anaknya sendiri. Pelaku juga menyerang Ponimi, kakaknya, hingga terluka saat berupaya menenangkan pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap warga. Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Yang meninggal atas nama Bapak Suradi ini orang tua kandung. Sedangkan ibunya sudah meninggal. Pelaku dikenal sehari-hari seperti apa? Itu menenangkan diri, jarang koordinasi sama tetangga. Dia kan depresi. Pelaku yang mengalami depresi sejak 8 tahun lalu dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawangan untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Sampai dengan saat ini masih kami menunggu hasil dan masih dalam proses oleh tim psikiater dari RSJ Lawang. Selanjutnya dari hasil tersebut nanti akan kami gelarkan dengan penyidik. Kami masih menunggu hasilnya dari dokter dan tim medis dan psikiater. Polisi akan melakukan gelar perkara meski hasil pemeriksaan pelaku nantinya terbukti mengalami gangguan jiwa. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Seorang bocah 5 tahun di Sumedang, Jawa Barat disekap dan diikat rantai besi oleh bibinya sendiri. Korban ternyata juga kerap dianiaya oleh sang bibi hingga ada luka bakar di tubuhnya. Penyekapan terungkap lantaran rumah korban nyaris terbakar hingga mengeluarkan asap tebal. Polisi melakukan olah TKP dan menggeledah rumah lokasi penyekapan seorang bocah di perumahan Anggrek Regensi, Sumedang Utara, Jawa Barat. Dari lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sapu hingga rantai besi yang diduga digunakan untuk menyekap dan menganiaya sang bocah laki-laki yang baru berusia 5 tahun. Selain itu, seorang wanita terlihat dibawa petugas ke Mapolres untuk pemeriksaan. Barang-barang yang kami amankan, 2 buah sapu, 1 paralon, wajan, dan alat penggorengan, serta panci dan rantai yang digunakan oleh tersangka untuk mengikat. Kejadian penyekapan bocah ini diketahui warga setelah melihat rumah mengeluarkan asap saat ditinggal pemiliknya. Petugas keamanan perumahan dan warga yang berupaya memadamkan api terkejut mendapati korban di dalam kamar dengan kondisi kaki dan tangan terikat rantai. Sekarang jangan takut ya, ada Pak Polisi ya, udah ya. Ya. Yang tahu kronologis bisa Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi sang anak untuk mendapat perawatan. Kaget banget pasti, karena ya nggak nyangka aja, soalnya pas tetangga dapet kayak gini, tapi ternyata ada kejadian kayak gini ya sangat kaget lah pasti. Bau bakaran. Bau bakaran? Iya, saya pikir bau bakaran biasa aja. Petugas masih menyelidiki dan mendalami kasus penyekapan ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Haifa melaporkan. Sang bibi yang melakukan penyekapan terhadap bocah 5 tahun di Sumedang, Jawa Barat ditetapkan polisi sebagai tersangka. Selain disekap dan dirantai besi, korban ternyata juga kerap dianiaya oleh sang bibi hingga ada luka bakar di tubuhnya. Usai pemeriksaan, S yang merupakan bibi korban bocah penyekapan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengaku kerap menganiaya korban lantaran frustasi dan sudah tak sanggup lagi membiayainya setelah ibu korban meninggal dunia dan ayahnya bekerja di luar kota menitipkan korban pada pelaku. Dari keterangan korban diketahui ia kerap dianiaya hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Menurut pengakuan dari
tersangka itu disekap dari pagi dan sehingga rumah itu dibuka secara paksa sampai setengah 1 siang itu masih dalam keadaan terikat, sehingga pada saat ditemukan itu ada bekas kotoran di celana dari. Petugas akan membawa pelaku ke Rumah Sakit Sari Asih Bandung untuk dilakukan tes kejiwaan. Pelaku bakal dijerat pasal penganiayaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Haifa melaporkan. Seorang pemuda pengendara motor menjadi korban begal yang baru pulang bekerja di Kudus, Jawa Tengah secara sadis. Para pelaku menyerang korban hingga kehilangan telapak tangan kirinya. Di rumah sakit Kudus, Tengah. Pemuda warga Mojokerto ini juga menjadi korban begal hingga harus kehilangan telapak tangan kirinya. Peristiwa berawal saat korban yang baru pulang bekerja pada dini hari melintas di Taman Bumi Wonogiri. Pelaku begal yang mengendarai 2 motor mengakhiri dan berusaha korban sejauh mengancam. Pakai senjata tajam, sirai. Pokoknya membabi buta ngoten lho Pak, sirai ngatos helme niku rusak. Gacok-gacok niku wau. Terus astane potol. Korban pun melawan hingga salah satu begal tajam dan mengeluarkan telapak tangan kirinya. Mendengar korban berteriak tolong, komplotan begal di palang lama, ya pen di jari di kroyok, jelo, apa ini guna dah, terus dari kayak no di tangan dipocok ini, pocok. Dua bocah kakak beradik di Boyolali, Jawa Tengah tewas tenggelam di muara Sungai Serang, Pantai Glagah. 2 saudara korban yang ikut terbawa arus ditemukan selamat. Bocah 9 tahun ditemukan tewas di muara Sungai Serang wisata Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Korban tenggelam bersama kakak dan 2 saudaranya saat bermain air di muara Sungai Pantai Glagah. Kakak korban juga tewas, sementara 2 saudaranya bisa diselamatkan. Ibu korban terus menangis mengetahui anaknya tewas. Sementara ayah korban pingsan hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Mau pasang ini terus lihat keadaan sungai itu ada anak kecil tengkurap. Terus saya teriak ke arah sana, ya banyak orang sana teriak ke sana, terus ada pasukannya ini mancing lari ke Basarnas. Itu aja. Kondisinya tadi seperti apa? Udah tengkurap. Tengkurap ya. Udah tengkurap di pinggiran sini. Korban ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Sekitar kalau dari TKP sekitar 1 kilo ada, soalnya sampai ke Sungai Serang. Sebelah selatan jembatan Glagah. Kondisi korban gimana Mas? Untuk kondisi korban tadi masih berpakaian warna kuning dan juga celana masih nempel. Dari peristiwa ini diingatkan agar selalu berhati-hati saat bermain di pantai. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Aksi pencurian tabung gas LPG di sebuah warung di Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV. Pelaku menggasak 3 tabung gas sekaligus. Seorang pria mencuri 2 tabung gas LPG 3 kg dari sebuah warung di dalam gang di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku terlihat dengan santai sempat duduk di pinggir jalan dekat sepeda motornya menunggu temannya yang sedang beraksi. Tak lama, rekan pelaku datang dengan membawa sebuah tabung gas 3 kg. Kedua pelaku lalu kabur. Aksi pencurian ini terjadi dini hari. Pelaku membongkar lemari dan menggasak 3 tabung gas. Jam 2 malamnya lebih berapa gitu, malingnya masuk ambil gas. Pagi-pagi bangun gasnya udah nggak ada, cuman kelihatan dari CCTV. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku pencurian ini. Dari Jakarta,
Rani Sanjaya melaporkan. Dua pria terekam CCTV mencuri sepeda motor di tempat pengajian anak-anak di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Sempat kabur karena dipergoki warga, pelaku kembali lagi dan membawa kabur motor korban. Dua pria pengendara motor terekam CCTV beraksi mencuri sebuah sepeda motor di parkiran tempat pengajian anak-anak di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor, pelaku lainnya menunggu di atas motor. Belum sempat membawa kabur motor, aksi kedua pelaku dipergoki warga dan langsung kabur. Namun tak disangka, kedua pelaku kembali lagi ke lokasi dan membawa kabur motor incarannya. Saya ngeliat dari sana dari dalam, kita tutup gerbang, tiba-tiba ini kedengar helmnya jatuh. Kalau kita ngeliat di sini, orangnya langsung lari. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Pasar Kemis. Dari Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. 1 minggu lagi akan menikah, wanita calon pengantin ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap.